Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari aplikasi yang kami buat dari JavaFX, yaitu aplikasi manajemen perpustakaan. Next. Adapun tim dari kelompok kami, yang pertama adalah saya sendiri, Nicholas Prasetya Hasnungan Batubara, dengan NIM 1142339. Saya Marcelino Tambunan dengan NIM 1142304. Saya Jonathan Primatamba dengan NIM 114230043. KPR dengan NIM 114029. Saya Noel Alfonso Tamba dengan NIM 114230046. Selanjutnya adapun topik yang akan kami presentasikan. Yang pertama deskripsi dari aplikasi yang kami buat. Yang kedua ada penjelasan mengenai database. Yang ketiga ada use case diagram dari aplikasi ini. Yang keempat ada class diagram. Dan terakhir demo. Next. Jadi deskripsi dari aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi manajemen perpustakaan, yaitu sebagai solusi digital yang memfasilitasi proses peminjaman dan pengembalian buku. Aplikasi ini diharapkan untuk meningkatkan layanan, mengoptimalkan sumber daya, serta menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung perpustakaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jonathan Tamba. Berikut database yang akan ditampilkan ada sebanyak 5, yaitu kategori buku, perpustakaan buku, perpustakaan transaksi, akun, dan pengumuman. Yang dimana di tabel kategori buku terdapat kategori buku sebagai primary key dan nama kategori. Yang kedua ada tabel buku, ada ID buku sebagai primary key, ID kategori sebagai foreign key, nama buku, penulis, tahun terbit, dan tag gambar. Pada tabel transaksi ada ID transaksi sebagai primary key, ID akun sebagai foreign key, dan ID buku, status, tanggal peminjaman, dan tanggal pembelian. Adapun tabel akun yaitu ID akun sebagai primary key-nya, nama akun, password akun, role. Tabel pengumuman ada ID pengumuman sebagai primary key, ID akun sebagai foreign key, judul pengumuman, dan isi pengumuman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case yang kami gunakan di dalam aplikasi manajemen perpustakaan. Di dalam manajemen perpustakaan ini kami melibatkan dua aktor utama, yaitu user dan admin. Pada use case user ini, kami pertama-tama login dulu. Aktor user dan admin harus masuk ke dalam sistem menggunakan akun mereka. Fungsi ini boleh di-extend melalui fitur register jika pengguna belum memiliki akun. Kemudian, user juga dapat melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku, melihat status transaksi, dan melihat pengumuman. Kemudian pada aktor admin, mereka dapat membuat akun, dapat mengelola kategori buku, dapat membuat pengumuman, dan mengelola buku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kelas diagram. Diagram ini terdiri dari 5 kelas, yaitu user, admin, transaksi, buku, dan pengumuman.
Kelas ini bekerja sama untuk mempresentasikan bagaimana pengguna, admin, dan data buku saling terhubung dalam satu sistem. Relasi antar kelas juga menunjukkan fungsi masing-masing entitas dalam sistem. Kelas user yang digunakan untuk mempresentasikan pengguna sistem, yaitu orang-orang untuk menggunakan layar peminjaman buku. Dan kelas admin itu untuk mengelola sistem lebih yang memiliki peran yang lebih penting lebih dibandingkan user. Admin dapat membuat akun pengguna, mengelola data buku, menambah kategori, dan membuat pengumuman. Dan pada kelas transaksi untuk mencatat setiap aktivitas peminjaman atau pembelian buku. Dan pada kelas buku untuk mencakup data utama tentang buku di perpustakaan. Dan pada kelas pengumuman itu digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada pengguna. Relasi antar kelas menunjukkan alur kerja sistem. User melakukan transaksi untuk meminjam buku, sedangkan admin memiliki peran mengelola data buku, membuat pengumuman, dan mengatur kategori. Sekian. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Noel Tambun. Noel Tambun. Baiklah, kita akan memasuki sesi demo. Nah, di bagian di bagian demo ini, kami akan memulai di dalam kelas, yaitu dari home, alias dari awal dengan kelas home. Nah, kita akan merun sebelum, oke. Sebelum itu kita akan membersihkan dulu lalu membuildnya. Nah, di halaman pertama itu akan ditampilkan ada dua opsi. Yang pertama adalah masuk dan yang kedua adalah daftar. Jadi pengguna bisa memilih ke pertama dia apakah sudah memiliki akun. Jika sudah, maka dia akan masuk. Jika belum, maka dia mendaftar. Kita anggap kalau saat ini kita belum mempunyai akun, jadi kita akan mendaftar. Nah, di dalam formulir mendaftar ini hanya dibutuhkan dua text field aja. Yang pertama itu username dan juga kata sandinya. Kita misalkan username-nya itu adalah aku dia 123. Baru kata sandinya adalah 123456. Kita daftar. Oke, berarti jika kita sudah em, mendaftar, maka kita akan otomatis pindah ke halaman user. Kita akan masuk menggunakan akun tadi yang sudah kita daftarkan. Aku, dia, 123, dan kata sandinya adalah 123456. Jika kita masuk, maka kita langsung masuk ke dashboardnya. Nah, jika ada pengguna yang salah memasukkan password atau lain sebagainya, akan ada error handling yang seperti ini. Aku dia 123, kita misalkan 123. Nah, akan ada kata username atau password salah. Kita masukkan yang benar, masuk. Nah, langsung disambut kita ada blok peminjaman, kategori buku, dan juga pengumuman. Nah, kita misalkan dulu kita akan mencoba untuk meminjam sebuah buku. Nah, kita akan mencari di kategori buku. Ternyata ada dua kategori buku nih. Nah, pengguna bakal bisa melihat apakah dia itu pengen meminjam light novel atau komik. Kita misalkan kita pergi ke light novel. Nah, di light novel ini ada dua tipe, ada dua buku jenis light novel. Yang pertama itu ada Alia dan yang kedua ini. Kita misalkan ini pinjam. Maka jika pengguna ingin meminjam buku ini, akan muncul sebuah pop-up yang dimana detail buku yang akan dipinjam. Dari mulai ID buku, nama buku, penulis, tahun terbit. Dan juga akan ada statement yang mengatakan, kamu akan meminjam buku ini mulai per tanggal 11 Desember 2024. Jika kita mengatakan oke, maka eh, pengguna pastinya akan meminjam buku ini. Jadi data yang peminjam di sini bakal masuk ke database. Kalau kembali berarti kita batalkan. Kita oke kan? Oke. Nah, berarti di bawah ini juga data berhasil dimasukkan ke tabel transaksi. Nah,
Cara mengeceknya gimana? Kita ini ada kembali lagi ke dashboard dan ada namanya log peminjaman. Nah, di bagian log peminjaman ini ada katanya sini ID buku satu. Nah, nama bukunya, baru statusnya, baru tanggal peminjamannya. Tanggal pengembalian ini eh, itu dilakukan oleh user, maaf, oleh admin karena hanya admin yang mengetahui apakah buku itu sudah dikembalikan atau tidak. Jadi ibaratnya kayak kita hanya meminjam, oke dipinjam. Tapi kalau untuk kembalikan kita harus melapor juga ke adminnya gitu. Nah, eh, contoh ya kita approve, akan mengembalikan buku ini. Nah, kita kembali logout dulu, baru kita masuk ke sesi admin. Nah, di sesi admin ini kami membuat sintaks khusus seperti bagian login ini dia. Nah, sintaks khusus di mana hanya ada satu akun yang bisa masuk ke bagian admin, yaitu jika username sama dengan admin dan passwordnya sama dengan admin 123. Jadi bakal ada pop-up bahwa akan masuk menjadi admin login. Baru pergi ke admin page. Jadi kalau kita memasukkan sesuai dengan data diri di sini, kita akan masuk ke halaman admin. Kita akan mencoba admin dan kata sandi adalah admin 123. Kita masuk dan ada pop-up. Di pop-up ini kita akan langsung disambut login berhasil sebagai admin. Kita oke. Nah, di dalam dashboard ini ada beberapa statik data dari jumlah member. Jumlah member itu artinya adalah jumlah akun yang sudah mendaftar. Nah, baru jumlah kategori tadi kan light novel sama komik. Nah, selanjutnya jumlah buku yang udah ditambahkan, dan juga jumlah pemesanan. Nah, jumlah pemesanan masuk ini adalah log dari transaksi. Nah, apakah itu transaksinya udah dikembalikan atau masih statusnya dipinjam? Oke, kita misalkan dulu kita masuk ke kategori. Nah, kita ingin menambahkan kategori. Jadi contohnya kita mau menambahkan kategori namanya eh, buku ilmiah. Nah, buku ilmiah. Nah, kita tambahkan, maka akan muncul, oh, si- oke, coba kita ke bagian buku. Nah, kita masukkan ke bagian buku, kita coba ke bagian tambahkan komik. Nah, setelah tambahkan komik, kita akan masuk ke sini, kita tambahkan nama buku, contohnya eh, random aja ya. Halo, tulisnya tes, tanggal 2022. Mau gambar pun bisa tambahkan, bisa. Saya gambar eh, contohnya gambar buku ini kita bisa tambahkan dan buku berhasil tambahkan. Jadi status buku ini akan masuk eh, ke ke komik. Nah, ini dia. Lalu contohnya kalau ke pengumuman bisa juga kita contohkan pengumumannya adalah satu eh, satu hai kita tambahkan maka pengumuman yang berhasil ditambahkan. Kalau kalau kita mau edit, kita tinggal hanya tekan ini, baru kita isikan judul yang mau kita tambahkan. Contohnya 1 3 dari judulnya 1 menjadi 1 3 dan deskripsinya jadi Hai menjadi halo, bisa kita edit dan pengumuman berhasil diedit. Ini hasilnya. Kalau mau kita hapus, tinggal kita hapus saja dan selesai. Nah, kita masuk ke bagian peminjaman. Nah,
Di sini ada beberapa ID transaksi, baru ID buku aja yang mana yang dipinjam. Nah, di sini ada jelas kalau contohnya ada nama buku dan statusnya mana yang mau dipinjam. Nah, itu bisa diatur alias di diambil statusnya apakah dikembalikan atau belum. Jika sudah, kita contohkan ID transaksi untuk ini 3, maka admin berhak menambahkan ini ada namanya telah dikembalikan. Jika ditekan, maka tanggal pengembalian akan direkam mulai dari jam sekarang alias tanggal sekarang. Nah, paslah di situ eh, sintaksnya adalah ketika admin menekan transaksi yang ingin ingin dipilih, ingin yang dikembalikan, maka di saat itulah eh, di saat itulah eh, admin dapat menambahkan value jam sekarang di tanggal pengembalian. Begitu. Oke, sekian dari demo. Baik. Demikianlah paparan demo dari teman kami Noel, dan berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan ataupun tindakan yang kami buat yang mengganggu kenyamanan teman-teman ataupun penonton sekalian, harap dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.